Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, mengawali aktivitas kita, marilah kita mempersiapkan hati pikiran kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Pengkhotbah pasal 7 ayat 2, demikianlah dikatakan, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia, hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, masa-masa perjalanan kehidupan kita, ada situasi-situasi yang perlu kita perhatikan di dalam setiap perjalanan hidup kita bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Memang banyak orang yang sangat suka ketika dia berada di dalam suasana pesta pora, sehingga ketika dia diundang dia akan mengatakan saya akan hadir. Bahkan di tengah-tengah kehidupan orang percaya juga di kegiatan-kegiatan pesta itu, maka orang lebih suka menghadirinya. Bahkan merasa rugi kalau dia tidak menghadiri pesta itu. Apalagi ketika pesta itu adalah pesta orang-orang besar, tokoh-tokoh yang sangat digandrungi, maka kita akan merasa rugi kalau kita tidak menghadiri situasi pesta itu. Tetapi apa yang mau dikatakan oleh Tuhan melalui kitab Pengkhotbah ini, mengingatkan kita bahwa sesungguhnya kehadiran setiap orang percaya itu bukan di masa-masa pesta, di masa-masa sukacita, di masa orang bergelimbangan dengan tawa dan canda, tetapi kehadiran orang percaya itu dapat dirasakan pada saat masa-masa duka, masa-masa kesepian, masa-masa di mana dia terpuruk dan dia membutuhkan seorang yang dapat memberikan topangan dan peneguhan di dalam kehidupannya. Sehingga inilah yang perlu diperhatikan oleh setiap orang percaya, bahwa kehidupan untuk berdiakoni itu sangat dibutuhkan. Gereja tanpa diakoni, maka gereja itu adalah gereja yang mati. Gereja tanpa gedung, gereja bisa melakukan kegiatan dan juga kehidupan sebagai umat Allah. Maka hari ini kita mau diingatkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pergi ke rumah duka itu lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Kenapa harus ada kata lebih baik? Karena lebih baik kita mengunjungi orang-orang yang ada di dalam keterpurukannya, di dalam kesedihannya, di dalam kedukaannya, daripada kita mengunjungi orang yang sedang berpesta pora. Maka di tengah-tengah kehidupan sebagai orang percaya, maka kita lihat kehadiran kita sangat dibutuhkan ketika orang ada di dalam titik rendah di mana dia harus meminta pertolongan bagi banyak orang. Maka selalu dikatakan teman bersuka cita itu banyak, tetapi teman di dalam duka cita itu sangat-sangat sedikit. Karena banyak orang hanya mengagungkan orang yang sukses di dalam kejayaannya, sukacitanya. Maka orang akan mengakui bahwa dia adalah saudaraku, bahwa dia adalah orang yang dekat dengan aku dan sebagainya. Karena ketika orang di dalam tingkat kejayaannya sebagai orang yang berjabatan, sebagai orang yang berpengaruh, sebagai orang yang memiliki materi, maka tidak perlu kita mengatur kehidupan bahwa mereka mengenal atau tidak, tapi dengan jabatan itu, dengan materi itu, banyak orang yang akan terpanggil untuk menjadi keluarga. Tetapi bagaimana ketika kita di dalam keterpurukan, apakah ada orang yang mengaku kita adalah keluarganya? Bahkan banyak yang menjauh, walaupun dia adalah sebetulnya keluarga dekat kita. Maka disinilah yang mau dikehendaki oleh firman Tuhan ini. Perlu diperhatikan bagi banyak orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Lihat, Yesus Kristus hadir untuk memberikan dirinya dikenal dari orang-orang yang kecil, orang-orang yang menderita, orang-orang yang membutuhkan topangan, orang-orang yang membutuhkan pembelaan, dan lain sebagainya. Karena itu sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, maka kita diutus untuk melakukan tindakan yang bisa menopang, meneguhkan, dan juga mendoakan banyak orang.
Sehingga hidup kita ini berarti ketika kita memakai hidup kita ini untuk pelayanan dan kehendak Tuhan. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, apapun yang kita lakukan, hendaklah menjadi berkat bagi banyak orang. Karena hidup kita adalah hidup yang sudah diberkati dan diutus untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan kasih setiamu yang menyertai kehidupan kami. Engkau melayakkan kami untuk melakukan pelayanan yang bisa menguatkan, meneguhkan, dan juga menghibur ketika saudara-saudara kami di dalam kedukaan, bahkan hidup kami sendiri pun, yang ketika kami harus menghadapi persoalan-persoalan hidup di tengah-tengah dunia ini. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, karena kasih setiamu, itulah yang menyertai setiap kehidupan kami dan juga pekerjaan kami. Karena itu Tuhan, sertailah kami. Berkatilah setiap orang percaya yang sakit, Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga aktivitas kita. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.